Jadilah anak muda yang beda, jadi anak muda yang unggul, jadi anak muda yang terdebes dari anak-anak muda yang terdebes lainnya. Intinya sih harus bisa lebih jago lah, harus bisa lebih mantap lah. Halo Sobati, kembali lagi bersama saya Riki Rahayu di Chit Chat Witty. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, kembali lagi CEO. Nah, sekarang dari betukang.id. Halo Bang Dezan. Halo Mbak. Iya, Bang Dezan apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, mungkin Sobati di rumah belum tahu Bang Dezan ini siapa dan bagaimana. Nah, kita cari tahu dulu. Silakan Bang Dezan perkenalkan dirinya. Perkenalkan teman-teman teraju, nama saya Dejan Tarunajaya. Saya founder dan CEO betukang.id. Nah, kalau misalkan kesibukan sehari-harinya mungkin Bang, boleh? Kesibukan saya sehari-hari selain ngelola startup, saya juga kerja di salah satu perusahaan teknologi. Saya juga ngajar juga. Dan kesibukan akhir-akhir ini lagi fokus untuk menggarap sebuah startup lagi. Menggarap sebuah startup lagi. Wah. Nah, fokus ke betukang dulu kali ya Bang ya. Nanti Siap. kita juga bahas tuh yang startup lanjutannya setelah betukang. Kalau misalkan Sobati di rumah belum tahu atau misalnya baru pertama kali mendengar nih betukang. Oh, betukang.id itu apa sih Bang gitu? Betukang.id itu aplikasi ya, yang menghubungkan konsumen untuk memanggil tukang yang handal dan juga profesional. Kalau misalkan untuk memanggil seseorang yang profesional di bidangnya, berarti betukang.id ini menyediakan bidang apa aja yang bisa dipanggil ke rumah? Kita punya 30 jenis tukang. Banyak dari ya. Tukang AC, tukang bangunan, tukang listrik, bahkan tukang cukur rambut kita juga ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin merapikan rambut tetapi malas untuk ke barbershop atau malas keluar rumah, bisa dipanggil ke rumah tukang cukur rambutnya. Jadi betukang.id ini basisnya aplikasi. Saat ini kita masih website, Oh, tapi masih website. dalam proses pembuatan aplikasi, insya Allah tahun ini kita sudah ada aplikasi. Kalau misalkan Sobati di rumah mau order nih, cara pesannya gimana? Cara pesannya bisa masuk ke website kita www.betukang.id. Di sana ada tombol pesan. Nanti langsung ngelink ke call center kita. Kalau misalkan buat harganya sendiri udah ada di link itu kah? Atau misalkan kita harus bertanya, bisa ditawar gak nih? Penting nih. Bisa ditawar nggak? Untuk harga sendiri itu harus lihat dulu pekerjaannya apa. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti cuci AC atau tebas rumput itu sudah ada harganya. Kenapa? Karena kan pasti ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti bangunan atau seperti servis elektronika AC, nah itu mesti disurvei terlebih dahulu. Baru kita tahu berapa harga pastinya, Mbak. Oh Seperti gitu. itu. Kalau misalkan kita melihat dari dua perspektif atau dua sudut pandang. Yang pertama adalah kalau kita sebagai customer nih, terus gimana caranya customernya yakin bahwa misalnya pekerja dari betukang.id ini, para tukang dari tukang.id ini memiliki kompatibel di bidangnya, Bang. Jadi sebelumnya ketika kita merekrut tukang itu ada beberapa step ya yang harus kita perhatikan untuk menentukan tukang ini berkompetensi apa tidak di bidangnya itu. Misal seperti tukang elektronik TV atau elektronik AC atau tukang AC, itu kita minimal dia mempunyai bengkel sendiri atau pekerjaan tetapnya itu gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya seperti tukang AC atau tukang elektronik yang pekerjaannya itu nyambi, nah saya meragukan hasil pekerjaannya. Tetapi kalau misal tukang elektronik atau tukang AC tersebut mempunyai bengkel, otomatis kan itu pekerjaan intinya. Dan dia sudah pasti paham dengan pekerjaan tersebut. Seperti itu sih. Itu buat membuat abang yakin bahwa kalau misalkan sebagai kita pelanggan nih, kalian nggak akan kecewa lah karena ini sudah berkompeten gitu di bidangnya. Kalau misalkan dari segi abangnya sendiri ngelihat customer
kalau misalkan mereka puas atau tidaknya itu langsung dari customernya atau misalkan dari tukangnya abang? Jadi setiap selesai pekerjaan tuh biasa kita minta feedback dari daripada konsumennya. Kita menanyakan bagaimana hasil pekerjaannya, apakah memuaskan gitu. Nah itu setiap pekerjaan tuh selalu kita minta feedback karena setiap tukang yang kita berikan pekerjaan, di setiap pekerjaan tuh selalu kita evaluasi gitu. Semakin bagus feedbacknya, maka dia bakalan ada posisi di atas ketika ada orderan untuk kita berikan pekerjaan kepada dia gitu. Jadi diprioritaskan. Oke. Jadi selalu kita minta feedback kepada pelanggan sih. Bagaimana kepuasan, misalnya kayak cuci AC, bukan cuma sekedar cuci aja, tapi kebersihan lantai itu dibersihkan lagi nggak sama mereka, itu jadi utama kita gitu. Nah seperti itu. Tadi juga abang nyeritain ada berapa bidang, 30-an bidang, 32 bidang. Nah dari tiap bidang itu terus ada cerita lucu nggak dari customernya, misalnya ada pekerjaan yang nyeleneh atau gimana gitu ke betukang.id? Nah kita tuh pernah dapat pekerjaan tuh ngusir kucing di atas loteng. Ngusir kucing di atas loteng, oke. Jadi minta tolong sama kita, bang, tolong ada kucing di atas loteng tuh 2 biji nggak bisa turun. Nah dia bingung juga naiknya gimana. Nah jadi udah kita panggilkan tukang kita, naik ke atas loteng untuk ngambilkan kucingnya, seperti itu. Ada lagi nggak bang? Tapi lucu sih, masa ada kucing, tapi kayaknya mulia sih, ada yang nelpon gitu kan. Terus kalau misalkan dipanggil gitu untuk menurunkan kucingnya, itu berarti tukang apa? Tukang benerin genteng kah yang bisa naik-naik atau gimana? Jadi kebetulan saya ada tukang yang dia tuh memang serba bisa, Mbak. Oke, tukang serba bisa. Mau ngerjain apa aja dia tuh bisa ngerti gitu. Apalagi kayak naik-naik dek rumah dia tuh bisa. Makanya kita panggil dia. Seperti itu. Itu sih yang paling nyeleneh sampai saat ini sih. Pemanggilan tukangnya. Seperti itu. Kalau misalkan kita tarik mundur nih bang, dari awal mula abang betukang.id ini mulai dari 2019. Iya. Nah dari 2019 ini sampai sekarang 2021. Betul. Nah saya juga ngecek tadi tuh di Instagramnya ada betukang Medan. Nah ternyata setelah tanya-tanya, abang ini membuka cabang selain di Pontianak pusatnya, ada juga di Medan, di mana lagi bang? Samarinda dan juga Jogja. Samarinda, Jogja, berarti ada tempat di 4 kota yang berbeda di satu waktu. Nah, tentunya kan itu udah kemekarannya itu udah di mana-mana, terus mitranya juga udah banyak banget. Kalau kita balik lagi ke 2019, nah karena Sobat di rumah juga mau tahu perspektif dari abang. Kalau misalkan cuma ngedenger cerita suksesnya sekarang, oh ya udah gitu. Tapi kan kalau misalkan kita tahu gimana jatuh bangunnya abang pas membuat startup pertama kali nih, itu juga jadi motivasi nih buat kita. Bisa diceritain nggak bang, awal mulanya startup ini terbentuk, betukang.id ini terbentuk? Jadi awal mula tuh ketika saya kesulitan cari tukang tebas rumput. Tukang tebas rumput. Jadi sulit cari tukang tebas rumput, dan setelah selesai dikerjain saya nggak puas sama hasilnya. Kenapa? Karena tukang tebas rumput yang saya panggil dulu cuma nebas doang tapi nggak dibersihkan bekas rumputnya gitu. Padahal kan sebenarnya setelah ditebas kan seharusnya dibersihkan. Nah sehingga saya lagi yang ngebersihkan. Kalau saya yang membersihkan mending saya yang nebas kan. Iya, kerja 2 kali. Nah mulai dari situ saya berpikir gimana ya cari tukang yang memang bagus, tetapi itu mudah untuk dihubungi, mudah untuk dipanggil. Nah bermula dari situ saya berpikir untuk buat betukang.id. Dan kebetulan yang namanya ide dari permasalahan kan kita harus validasi. Nah agar kita tahu permasalahan ini apakah kita sendiri yang ngalamin atau banyak orang yang ngalamin permasalahan tersebut. Dan ternyata salah satu media di Instagram dia buat status bagi follower yang berprofesi tukang, tolong komen. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Pontianak, Min, tukang tebas di mana Min? Min, tukang bangunan di mana Min? Nah dari situ saya dapat validasi, ternyata memang banyak orang Pontianak cari tukang di sosial media. Nah tetapi banyak tukang yang belum memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan jasa mereka.
Nah, mulai dari situ saya berpikir untuk membuat hal ini seperti itu. Nah, setelah saya memutuskan untuk membuat hal ini, maka saya langsung turun ke bengkel-bengkel AC, ke bengkel elektronik, saya coba tawarin. Terus nengok orang nebas, saya jumpain, nengok tukang lagi kerja, saya datengin. Saya coba ajak, saya coba ceritakan apa yang mau saya buat. Mulai dari situlah setelah beberapa tukang terkumpul, kita action di Desember. Kita udah mulai menerima pekerjaan di Desember 2019. Pas saat Desember 2019, berarti kalau misalkan untuk mencari tukang nggak ada kesulitan ya Bang ya? Awalnya berapa tukang tuh? Awal saya cari sih selama 2 hari ya. Sebenarnya kalau kesulitannya tuh paling di komunikasi aja. Kenapa? Karena kan tukang ini masih awam, Mbak. Dia nggak ngerti kalau kita bilangnya kita pengen buat aplikasi, nanti Bapak ada di aplikasi, orang bisa manggil Bapak via aplikasi, dia bingung. Apa nih kata dia kan? Nah, jadi saya ngomongnya tuh Pak, kalau saya bantu promosiin jasanya, nanti saya dapat konsumen untuk saya kasih ke Bapak, saya dapat komisi nggak? Oh iya Mas, bisa, nanti saya kasih komisi. Udah. Saya nggak ngasih tahu bakalan ada aplikasi, bakalan ada website tuh nggak saya infoin gitu, karena sulit juga kan. Daripada bingung-bingung, mending saya bilang kayak gitu aja. Yang penting setiap ada pekerjaan saya infokan ke dia. Setelah dia dapat pekerjaan dari saya, baru saya kasih tahu sebenarnya mereka ini manggil via website apa sama seperti Gojek, baru nangkep seperti itu. Apa karena rentan usianya yang terpaut jauh dari milenial atau memang mereka belum bersentuhan dengan teknologi saat ini, Bang? Sebenarnya nggak tahu aja sih ya, karena beberapa tukang yang di awal-awal tuh masih muda-muda juga, cuman memang jauh dari teknologi, istilah gunain sosial media hanya untuk buat status doang. Dia nggak ngerti bagaimana mempromosikan jasa mereka di sosmed atau bagaimana mempromosikan jasa mereka di website. Itu mereka masih belum mengerti, Mbak, seperti itu. Kalau misalkan dari awal Abang udah nggak menemukan kesulitan untuk mencari tukang, ada kesulitan nggak di awal-awal pembentukan startup? Kalau itu tetap pasti ada ya, Mbak. Tetap pasti ada, mulai dari miskomunikasi sama tukang. Terus karena kan saya basicnya bukan pertukangan, saya sama sekali nggak pandai nukang tuh. Bahkan saya pernah maku meja atau maku apa gitu, disuruh istri saya beli 1 on paku, sisanya bengkok-bengkok, yang terpaku cuma 3 biji 4 biji. Sisa itu karena saya memang nggak ngerti sekali sama pertukangan, dunia pertukangan gitu. Nah, paling miskomunikasi, misalnya kita bilang jam segini, ternyata datangnya jam segini. Ternyata setelah saya tanya, oh ternyata mekanisme pekerjaan tukang ini harus kayak gini. Terus ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus disurvei, kan awalnya saya nggak tahu. Nah, tapi dari permasalahan-permasalahan ada, dari situ saya belajar, sehingga kalau sekarang sih ketika ada konsumen mesan, saya nggak perlu ngubungin tukangnya. Saya tanya, ini gimana Bang, ada yang mesan gini? Enggak, saya udah tahu jawabannya apa. Jadi tukang hanya tinggal menerima orderan dari saya saja gitu, Mbak. Nah, berarti meskipun Abang sebelumnya bukan dari pertukangan gitu bidangnya, setelah banyak problema, banyak kasus, menghadapi banyak masalah-masalah, jadi Abang juga setidaknya tahu gitu ya, meskipun nggak tahu prakteknya, tahu teori. Betul. Jadi kalau misalkan ada customer yang gimana-gimana, bisa Abang langsung hadapin dulu. Betul. Keren-keren. Nah, berarti tuh dari 2019 sekarang udah 2020, udah buka 3 cabang yang lain juga, jadi 4 nih. Nah, fokusnya kan di sini di Pontianak. Kalau misalkan berarti mitra dari kota mana. Nah, setelah startup ini, Abang juga tadi katanya mau membuka startup lagi ya, mau memulai startup lagi. Bisa dikasih kisi-kisinya nggak nih Bang? Startup apa sih yang lagi Abang garap sekarang? Jadi yang udah launching di Januari tahun ini tuh resepsi. Dan yang lagi mau saya garap beberapa bulan ke depan itu kita fokus untuk buat startup di pondok pesantren. Jadi kalau ada startup yang fokus di program Smart City, pembuatan aplikasi untuk pemerintahan, untuk mendukung supaya kotanya tuh menjadi kota digital. Nah, kita tuh membuat aplikasi-aplikasi untuk mendukung pesantren supaya bisa menjadi digital, seperti itu. Gimana tuh Bang, kalau misalkan pesantren jadi digital? Jadi permasalahannya tuh di awal karena teman saya di kampus, dia sekarang kerja di pondok pesantren. Nah, dia mengatakan bahwasanya
permasalahan uang cash di pondok itu menjadi masalah. Kenapa? Karena banyak orang tua tuh ngasih uang cash ke santri, tetapi mungkin kurang bisa memanage uangnya, sehingga ketika mau pembayaran pondok uangnya udah habis. Dan orang tua juga nggak tahu nih anaknya tuh duitnya kemana, tuh nggak ada manajemen keuangan, itu nggak ada pemberitahuan keuangan, itu tidak ada. Nah jadi mereka minta dibuatkan sebuah aplikasi untuk memanage uang cash ini menjadi uang digital. Jadi pondok, jadi santri ketika pengen jajan atau belanja itu cukup pakai kartu gitu. Nanti setelah scan, nanti notifikasi belanja itu juga datang masuk ke orang tua murid. Jadi orang tua murid di rumah tahu, oh anakku hari ini belanja ini, anakku hari ini belanja ini. Seperti itu sih Mbak. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang ingin kita ciptakan untuk memudahkan operasional pesantren. Gitu. Keren-keren. Jadi memodernisasi pesantren juga gitu. Betul. Kalau misalkan abang tuh di Betukang juga, di sini juga yang baru. Kalau misalkan timnya, apakah timnya sama? Tinggal tarik tim ke sini, bukan tim yang pekerja di lapangan ya, maksudnya tim yang buat bikin website dan lain sebagainya, atau abang cari lagi nih untuk startup yang baru ini? Jadi beda-beda Mbak timnya. Oh beda-beda. Dan saya tuh suka ngelempar suka ngelempar ide. Jadi saya ketemu permasalahan, saya anggap ini kayaknya sepertinya menarik kalau misalnya dibuatkan solusinya. Nah itu biasanya saya ngelempar ke WA story. Nah kayak seperti resepsi itu dari ide yang saya lempar ke WA, dan ternyata ada teman yang merespon. Boleh nih Jan, kita buat. Ya udah, cari timnya, nanti biar kita buat sama-sama. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya abang lagi menggarap dua sekaligus nih. Yang satu resepsi, yang satu lagi buat pesantren tadi. Resepsi udah mulai sih. Oh, udah mulai dari Januari kemarin. Dari Januari. Nah, sekarang juga lagi garap yang pesantren itu. Nggak capek kah bang? Jadi 3 startup tuh di satu waktu. Masih kurang malah. Masih kurang malah. Iya, seminggu aja ada 7 hari kan, jadi masih kurang tuh. Nah, ada niatan lagi nggak buat nantinya bikin lagi gitu di bidang apa? Atau tunggu problema dulu, tunggu permasalahan dulu, baru nanti kita diskusiin. Jadi saya tuh suka gini, kalau misalnya ada teman-teman yang punya ide pengen buat startup, tetapi untuk eksekusinya tuh mereka masih bingung bagaimana cara eksekusinya. Karena kan kebanyakan, kenapa sih anak muda tuh gagal buat startup? Karena mereka berpikir ketika buat startup harus buat aplikasinya dulu, harus modalnya gede dulu. Nah sebenarnya kan tidak. Saya buat betukang.id itu belum ada aplikasi, bahkan sampai sekarang pun juga belum ada aplikasi kan, masih website. Dan kalau boleh jujur, modal yang saya keluarkan tuh 0 rupiah untuk saya buat betukang.id. Yang penting kita tahu apa yang mau kita kerjakan, strategi apa yang kita ciptakan agar startup ini bisa jalan tanpa modal sekalipun, seperti itu. Nah tuh buat sobat di rumah, jadi kalau misalkan kalian punya ide, realisasikan aja dulu gitu, daripada nunggu punya uang dulu baru realisasi. Kan nggak tahu juga gitu hasilnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada ide, realisasikan dulu. Nah keren. Nah terus bang, kalau misalkan di apa tadi, resepsi kan namanya. Itu sudah ada take order kah atau belum sama sekali? Sudah ada. Cetak undangan sama dekor ulang tahun anak kemarin. Tapi kalau misalkan penyediaan layanan jasanya itu selain undangan terus dekor apalagi tuh? Banyak sih Mbak. Seperti fotografer. Oh, fotografer juga masuk. Video editing. Jadi teman-teman yang memang bekerja di bidang itu, kalau mau daftar jadi mitra kita juga bisa sebenarnya. Kalau punya usaha dekor atau usaha penyewaan gaun, itu bisa. Oke, hubungi abangnya. Instagram abang apa bang? Bisa disebutin nanti. Kalau Instagram resepsi itu resepsi_Indonesia. Resepsi_Indonesia. Dan juga betukang.id, betukang.id. Kalau yang pesantren itu belum. Sabar dulu. Masih digarap. Nah, kalau misalkan tadi juga abang udah memaparkan sih. Kalau misalkan tipsnya adalah kalau misalkan teman-teman sobati di rumah mau memulai startup, punya ide, laksanakan dulu. Meskipun teman-teman nggak punya modal sekalipun, dibuktikan dengan abang bahwa abang itu 0 rupiah loh. Betul. Menjalankan betukang.id. Nah selain kalau misalkan ada ide langsung eksekusi bang, ada tips dan trik lain nggak untuk sobati di rumah? Mungkin teman-teman di rumah
ada yang kepikiran mau buat startup, mungkin ada yang udah punya ide langsung tinggal jalan, ada juga masih aduh nggak tahu nih, belum dapat ide sama sekali. Nah kira-kira harus gimana bang? Kalau yang penting sih niat sih mbak, niat sama tekad ya, dan paham permasalahan apa yang dihadapi. Nah karena memang mulai dari ketemu permasalahan, terus validasi permasalahan sampai menciptakan produk itu memang panjang. Nah kalau saya kemarin tuh jujur saya sendiri istilahnya ada tim cuman nggak berjalan timnya. Jadi yaudah daripada nunggu tim yang kelamaan mending saya eksekusi sendiri gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin memulai sebuah startup tetapi masih betul-betul bingung bagaimana mengeksekusinya, jangan ragu untuk cari mentor. Mentor tuh paling penting. Di Pontianak sendiri founder-founder startup di Pontianak tuh banyak. Dan saya kenal juga founder-founder startup Pontianak dan mereka cukup welcome lah. Kalau misalnya kita ada pengen buat startup, jangan coba ragu untuk nge-DM misalnya kayak Angkut, misalnya kayak Bujang Kurir, coba DM aja pengen ketemu sama founder untuk konsultasi atau ngomong-ngomong masalah startup. Karena saya sendiri waktu pertama buat startup, saya masih bingung apa sih startup itu kan. Tapi saya pengen buat kayak Gojek, pengen buat kayak Traveloka. Nah saya tuh ngehubungi Angkut dan ketemu sama founder Angkut, Bang Hafiz. Nah disitulah dia jelasin bagaimana ngeksekusi ide, bagaimana menjalankannya, seperti itu sih. Jangan malu untuk ngapain mentor, terus jangan bergerak sendiri-sendiri. Iya, makanya kita ada tim ya bang ya. Nah tapi kalau misalkan saya ngobrol sama CEO founder lain pun emang kayaknya timnya tuh bukan yang nggak mulus ya, tapi tuh pasti ada bukan kasus juga, pasti ada sesuatu di timnya, entah itu kenapa gitu. Nah abang juga pernah merasakan bahwa timnya itu stagnan gitu, makanya abang aja yang jalan sendiri. Nah kalau misalkan teman-teman di rumah, sobati di rumah punya tim nih bang, terus salah satu member di tim itu tidak bisa diajak kerjasama. Nah apakah kita ya udah kita maju aja sendiri gitu tanpa tim, atau kita encourage lagi tim kita, atau gimana nih bang baiknya bang? Nah jujur ketika buat betukan.id itu saya 2 kali bentuk tim dan 2 kali membubarkan tim. 2 kali membubarkan tim. Nah karena ya itu kita sebagai founder nih kan ketika buat startup tuh kita nggak bisa ngasih gaji ya, kita nggak bisa menjanjikan gaji. Yang kita janjikan tuh mimpi. Nah ketika tim saya yang udah saya bentuk 2 kali itu ternyata nggak jalan, ada 2 pilihan, nyerah atau tetap lanjut. Nah saya putuskan untuk tetap lanjut, tetapi dengan satu catatan, walaupun tidak ada tim tetap harus punya mentor. Itu yang paling penting. Setidaknya jalanmu tuh mau seperti apa, itu kamu ada yang bimbing gitu. Nah seperti itu sih mbak. Jadi saya juga ngejalanin sendiri tanpa modal, bisa buat. Tinggal tekadnya aja sih, tinggal kemauannya aja gitu. Jadi sobat di rumah juga harusnya bisa dengan 0 rupiah, dengan tekad yang kuat, dengan ide yang cemerlang, bisa sukses kayak abangnya. Udah 3 startup dan lanjut lagi, mau 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke bang, kalau misalkan rencana abang nih buat startup abang yang lainnya, entah yang di betukang.id ataupun yang di resepsi ataupun yang di yang belum terrealisasikan ini, goals abang tuh apa? Apakah di Indonesia nih harus ada nih, di tiap kotanya harus ada, atau harus gimana bang? Goal saya sih kalau untuk startup saya sih yang pasti go nasional ya. Go nasional? Lebih cepat berkembang, lebih cepat bertumbuh. Makanya kenapa sih startup itu disebut startup? Karena perusahaan-perusahaan startup ini dituntut untuk perkembangannya harus lebih cepat lagi, lebih besar lagi. Kenapa Gojek yang awalnya cuman ride hailing, sekarang udah ke e-money, udah ke yang lain-lain. Kenapa? Karena memang startup tuh mindsetnya tuh besar. Pengen buat apa lagi yang belum dibuat kita buat, apalagi belum dibuat kita buat, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih tidak ada rasa cukup ya, maksudnya tidak ada rasa kepuasan. Walaupun dengan pencapaian saya saat ini, saya masih ngerasa belum ada apa-apanya gitu. Jadi bisa jadi motivasi saya juga untuk lebih membesarkan startup saya gitu. Ya goalnya itu sih mbak, sama
ingin nunjukin bahwasanya kita anak daerah, anak di luar Pulau Jawa tuh bisa ciptain startup yang keren di Indonesia seperti itu. Iya dong, meskipun kita terlahir tidak di Pulau Jawa, tapi saya lahir di Pulau Jawa sih. Ya tapi intinya adalah kita harus membuktikan bahwa kita tuh nggak ada bedanya sama orang yang kuliah di Jakarta, orang yang kuliah di Jogja, orang yang kuliah di mana gitu. Kalau misalkan background pendidikan abang apa nih? Saya D3 Manajemen Informatika. Manajemen Informatika. Oh, makanya tidak ada kaitannya dengan bertukang itu ya. Tapi ada lumayan nih kaitannya dengan aplikasi dan lain sebagainya. Berarti abang ngerti lah ya buat di situnya. Nah, kalau misalkan menurut abang nih ada orang yang mau bikin startup tapi bukan tidak sesuai, tidak sejalan dengan backgroundnya dia. Misalkan backgroundnya dia pendidikan atau kesehatan atau apa, bisa nggak sih bang bikin startup? Bisa aja sih, gak ada masalah. Yang penting tahu permasalahan itu apa, dan dia ngerti mau buat apa. Dia ngerti mau buat apa. Jadi nggak masalah. Kayak saya kan, saya background tuh komputer, tapi di pertukangan, dimana pertukangan ini saya betul-betul awam sekali. Mulai dari genteng bocor tuh gimana perbaikinya, nyemen ini disebut apa, semen ini disebut apa. Nah, yang penting mau belajar aja sih. Mau belajar. Oke, ini penutup juga nih bang. Kalau misalkan abang ada kalimat motivasi mungkin biar sobati di rumah berasa memotivasi, silakan bang. Jadilah anak muda yang beda, jadi anak muda yang unggul, jadi anak muda yang terdebes dari anak-anak muda yang terdebes lainnya. Intinya sih harus bisa lebih jago lah, harus bisa lebih mantap lah. Ya, harus lebih-lebih ya bang ya, lebih beda, lebih jago, lebih unggul, lebih mantap, pokoknya lebih gitu. Nah, sekian perbincangan saya sama Bang Devan untuk hari ini. Terima kasih Sobati telah menyaksikan episode kita kali ini. Times up jika kalian suka videonya, dislike kalau kalian gak suka. Sampai ketemu di minggu depan.